Di Borobudur ini dikelilingi oleh beberapa bukit dan gunung. Jadi dulu sebelum dibangun Borobudur ada dua raja, ada dua dinasti, yaitu Sanjaya dan Sailendra. Sanjaya penganut agama Hindu dan Sailendra penganut agama Buddha. Sanjaya tadi peninggalannya apa? Tadi apa? Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di hari keberapa, Bu? Ini hari keberapa ya? Kelima. Alhamdulillah hari ini kita mau jalan ke tempat Borobudur. Bukan candi dong. Candi dong. Candi lagi. Candi. Iya, Bapak gubuk saya. Gimana saya nggak ngotot coba? Kasih saya duit. Gak apa-apa, Pak, gebuk lagi. Oke teman-teman, saudaraku yang ku cintai. Astagfirullahaladzim. Ku cintai. Yang ku cintai. Oh, yang ku cintai. Jangan yang ku cintai. Alhamdulillah hari ini anak-anak capek banget capek. Saya juga capek. Tiap hari capek mulu itu. Insya Allah, Pak, saya capek. Maunya. Saya tuh diomelin dulu, kenapa sih, Pak? Intinya ini kita sebetulnya sangat capek dan lelah. Nggak ada capek, nggak ada lelah, berkah. Alhamdulillah. Nuh juga udah tidur ngantuk tuh. Ngantuk dia. Kesian, dia mau tidur diajak paksa. Yang lain juga di belakang udah ngantuk juga tuh belakang. Mau lihat tuh. Belakang udah ngantuk juga. Udah teler semuanya. Oke. Saat ini kita mau menuju ke Candi Borobudur. Itu seperti apa ya, mungkin udah pada tahu semuanya ya. Cuman Habib sini ngevlog dengan keluarga, mungkin berbagi kepada kan banyak ada tanya-tanya Habib yang jalan-jalan di vlog ya. Ini hari kita vlog ya sambil kita menikmati perjalanan Jogja. Sekedar ya menghibur buat yang ada di rumah. Pemirsa. Oke, itu aja ya. Nggak mau panjang lebar. Pokoknya nanti saksiin aja terus di vlog ini. Nanti kita ada penjelasan buat Candi Borobudur. Ya mudah-mudahan sih ada, soalnya kan kita nggak tahu gimana panduannya gimana. Ya, kemarin kan ke Candi Prambanan kan sudah ada. Nah, sekarang mungkin insya Allah kita cari orangnya yang bisa ngomong sejarah daripada Candi Borobudur itu. Oke, itu aja karena udah mau sampai. Mohon doanya jadi ke kanan agar kita selalu sehat, panjang umur dan semuanya keluarga juga ya. Jangan lupa sehat selalu ya. Jangan lupa selalu di subscribe, di komen dan di like agar semakin semangat untuk video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di mana, Bu? di Candi Borobudur, Pak. Candi Borobudur. Di Borobudur ini nanti ada panduannya mungkin ya, saya juga nggak tahu ya. Ini itu persiapan parkir ya. Insya Allah sih nggak panas ya. Cuman Habib baru pertama kali, mungkin yang menonton yang belum pernah, yang udah kali ya. Kalau Habib baru pertama kali nggak bisa, Bu, ini. Oh, nggak bisa. Ini minjem, saya nggak ada kacamata hitam. Lah saya ada. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita mau masuk dulu, bayar dulu berapa duit yang bayar? Bayarnya 100.000, Pak, sama saya. Tenang aja, insya Allah hanya Allah yang tahu. Amin, ada rezekinya ya. Ya kita masuk dalam dulu. Tujuannya masih dibatasi. Tujuan maksimal di garis merah ini ya, Pak. Bapak Ibu. Oh, nggak bisa atas. Ya, untuk lantai 1 sampai 10 selama pandemi belum bisa disebut. Jadi tujuannya maksimal di halaman candinya. Gambarannya seperti ini ya. Untuk area taman seperti arena bermain anak, bersahabat dengan gajah, museum kapal, museum Borobudur, dan fasilitas lainnya sudah bisa dikunjungi normal. Nah, untuk tiket bisa dapat di pendopo. Ini ada panduannya nggak? Sampai di dalam ada panduannya nggak? Kalau mau pakai tour guide nanti ada di. Oh, di dalamnya ada. Jalan Oke dah. di belakang pintu masuk. Yang ingin gunakan pemandu boleh, nggak pakai nggak apa-apa untuk sekarang. aja lebih. Ya, monggo. Silakan. Sahabat. Tapi ya sebetulnya bukan menyesal ya, karena mungkin keadaan COVID ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Yang pasti ngelihat itu aja dah, Candi Borobudurnya. Di sini jangan lupa ya.
Mantap. Dan kita dari sini naik posisinya. Jadi nanti kita di kaki candi mepet ke candi bisa. Belum boleh naik ke konstruksi bangunan walaupun berfoto. Tapi harapan tadi 3 menteri yang datang sini seminggu yang lalu bahwa ini akan dibuka insya Allah kalau keadaan ini lebaran. Oh, lebaran. Tapi baru dibuka sampai lantai 3 dulu percobaan. Dan itu dibatasi. Setiap pengunjung nanti didampingi guide seperti kita ini. Nah itu untuk mengantisipasi orang memanjat, orang saling menyentuh. Karena banyak orang menyentuh candi belum boleh. Karena batu candi ini tidak boleh disemprot disinfektan. Kimia apapun, walaupun untuk mencuci, itu kadar airnya itu yang betul-betul kadar asamnya rendah. Nah, batunya andesit. Candi apa dek? Candi Agama Buddha. Umurnya sudah 1200 tahun lebih. Berapa umurnya candi? 1200 tahun. Jadi agama Buddha. Kalau Prambanan candi agama Hindu ya, Hindu sama Buddha. Jadi Candi Borobudur dibangun tahun 750. Sekarang tahun berapa? 2001. Ya. Oke ya, jadi dibangun tahun berapa tadi? 750. Pelajaran SMP tapi nggak apa-apa tahu dulu. Nanti SMP udah bisa kan? Apa itu sapu penghijau? Satu sebagai sapu penghijau agar tidak ada polusi udara. Karena semakin tinggi polusinya akan semakin mempercepat penumpukan batu-batu candi. 2 filter, ketika gunung berapi meletus apinya nggak langsung menimpa batu candi tapi akan jadi udaranya ini betul-betul udaranya bersih ya dengan ditanamnya Semua rata-rata candi itu nggak deket dari gunung ya. iya Dia ngambil udara sejuk. udaranya Kenapa di sini? ya lah ini kan ada mendung hujan kemarin malam jadi sekarang lembab biasanya adem hujan ini jadi gitu ya jadi sebagai sapu penghijau dua sebagai penyebar pengunjung agar pengunjung tak fokus satu titik bangunan candi karena candi ini dibangun di atas bukit jadi kalau bebannya berat ini dikhawatirkan akan ambles jadi untuk konservasi sebenarnya dan candi ini kan nggak ada ruangan kalau Prambanan itu kan ada ruangan yang kita masukin nggak ada tapi 10 lantai ada lorong jadi kita kalau mengitali lorong-lorong tadi 4 km. Ini batunya masih asli? Asli Bu. Nah, batu reliefnya semua asli, stupa, patung semua asli. Ada batu-batu yang baru, itu untuk menyangga batu yang hilang. Seperti ini misalnya ya. Kalau ini batu baru, ini bukan asli. Ya maksudnya umurnya jenisnya sama, namanya batu andesit. Total batu andesit itu di Candi Borobudur itu ada 2000 blok batu. Kurang lebih 55.000 meter kubik. Ya, Borobudur ini dulu orang menyebutnya 7 keajaiban ya. Sebenarnya Borobudur itu tingkatannya jauh lebih tinggi dari 7 keajaiban dunia, yaitu warisan budaya dunia. World Culture Heritage nih monumennya. Nah, Ini apa nih? Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Warisan budaya dunia. Jadi resmi. Jadi satu-satunya di dunia. Seni arsitekturnya juga berbeda Candi Borobudur dengan candi-candi yang lain. Kalau mau foto dulu di warisan budaya monggo. Di Borobudur ini dikelilingi oleh beberapa bukit dan gunung. Jadi dulu sebelum dibangun Borobudur ada 2 raja, ada 2 dinasti, yaitu Sanjaya dan Sailendra. Sanjaya penganut agama Hindu dan Sailendra penganut agama Buddha. Sanjaya tadi peninggalannya apa? Tadi apa? Prambanan. Itu dibangun oleh raja namanya Rake Pikatan. Ya, yang dilanjutkan oleh Tulodong. Adapun Sailendra itu menguasai bagian selatan. Raja Indra itu yang dikenal dengan penguasa gunung karena kita Gunung Merapi, Merbabu, Sundoro, Sumbing. Jadi ini dibangun oleh Wangsa Sailendra, Raja Samaratungga. Abad ke-8 Masehi sekitar tahun 750 Masehi. Lama membangun 3 generasi, hampir 100 tahun untuk membangunnya. Kemudian runtuh karena gempa bumi. Jadi nanti kalau ya Udah berapa kali bukan dulu? runtuhnya beberapa kali sering Pak. Karena gempa bumi sering ya. Ini Jadi pernah pernah. udah jadi dulu runtuh pertama kan tahun 1006 di
Girino nanti dilihat di sana banyak patung-patung Buddha yang kepalanya hilang. Faktor pertama faktor alam. Karena apa? Faktor alam gempa bumi direnovasi oleh umat Buddha. Namun apa yang terjadi tahun 1010 berarti 4 tahun kemudian Gunung Merapi meletus. Jadi hancur. Nah, bukan hancur, tertimbun oleh tanah. Abu pasir dari gunung akhirnya padi, jagung, ketela nggak tumbuh. Terjadilah orang kelaparan, nggak ada suplai bahan makanan pokok. Kemudian raja memutuskan meninggalkan Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ya, akhirnya bergabung berdirilah kerajaan Majapahit. Nah, panas. Nah, itu Islam sudah masuk. Sudah ditemukan sudah masuk agama Islam. Nah, Tapi sudah tidak bisa digunakan untuk buat ini ya. umat Buddha nggak waktu itu udah nggak dipakai, Kemudian ditebang semua pohon-pohon yang tumbuh di candi oleh gubernur Inggris. Namanya Sir Thomas Stamford Raffles. Sir Thomas Stamford Raffles. Stamford Raffles. Ya. Bingung. Namanya siapa? Raffles itu aja. Siapa? Raffles yang menyampaikan Borobudur. Nah, istirahat dulu. Dua gunung ya yang masih aktif yaitu Gunung Merapi dengan ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut. Adapun Merapi itu menurut ilmu vulkanologi, observasi Gunung Merapi itu dikatakan akan meletus hampir tiap tahun. Bahkan antara 5 sampai 10 tahun akan meletus yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat terakhir 2010 berarti sekarang the next. Tapi ini alhamdulillah tiap tahun dia bocor, meletus kecil-kecilan. Jadi menurut meletus itu bahaya. Kemudian Merbabu sebelahnya itu yang di awan tuh. Nah, itu 3.000 meter. Tapi itu dia tidur. Nggak aktif. Tapi ya, nanti di sana itu tahu nggak bisa lihat ya. Itu yang di awan tuh ada Sundoro dan Sumbing. Nah, itu 3.300. Aktif masih? Enggak. Sundoronya aktif, Sumbingnya tidak. Ini pembangunan setelah runtuhnya gempa bumi Ya. tahun berapa itu? Dibangun kembali. Iya. Direnovasi 1907. Tapi untuk digali oleh Belanda 1836. 1836 digali kembali. Nggak pernah seperti awal ya. Iya, tapi nggak bisa karena batu yang asli hilang, Bapak. Iya. Dan itu patung kepala Buddha yang hilang nggak boleh diganti baru. Oh gitu ya. Kalau diganti baru, nilai arkeologisnya hilang, historinya hilang. Iya, Jadi iya, dipertahankan ini sebagai warisan budaya dunia, satu-satunya di dunia. Seni arsitekturnya juga kombinasi Hindu-Buddha ini. L. Ya, kemudian berbentuk T. Kemudian berbentuk Z. Iya kan? Z. Kemudian segi 4 panjang, kemudian kotak segi 4 seperti ini. Nah, batu ini langsung dikait-kaitkan seperti main apa namanya? Lego. Nah, kan dikait-kaitkan. Total batunya 2 juta blok batu. Nah, bagaimana untuk mengunci batu ini agar yang kotak ini agar tidak lepas? Namanya sistem ekor burung. Dilubangin gini, kemudian dipotongkan batu yang sama bentuknya taruh di sana. Jadi batu yang di pojok-pojok itu nggak bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Bisanya hanya ditarik ke atas. Ya, batunya namanya andesit. Bapak, batu andesit itu bukan eksplosif batu yang keluar, tetapi batu andesit itu yang ditekan dari ruangan magma, yang ditekan ke atas, meleleh merah itu. Nah, begitu dia meleleh, kalau dia dinginnya sesuai dengan cuaca sekitar akan warnanya lebih cerah. Jadi yang agak keputih-putihan itu ya. Nah, itu kan. Itu artinya pembekuannya dengan udara natural. Kemudian yang kedua, begitu dia meleleh kena hujan, warnanya akan lebih gelap, yang kecoklat-coklatan. Ya itu tadi, coklat, abu-abu, putih, hitam, agak kemerah-merahan. Nah, begitu dia meleleh, turun ke danau atau sungai, warnanya akan hitam. Hilang. Sama Pak Joko itu berubah jadi hitam. Ya, itu adalah tadi membangunnya tidak pakai tidak pakai lem. Bagaimana caranya?
seperti menyusun Lego, dipotong berbentuk T, potong bentuk L, berbentuk Z, segi 4 dan segi 4 panjang. Ini jenis batunya. Ya, ini tidak ada apa tadi ruangan ya, karena apa? Dibangun di atas bukit. Jadi asli bukit gini. Ya. Nah, bukit ini kemudian dibangun di atas sana. Ya, itu stupa yang ditutup itu tadi kan? Oh, yang itu yang paling ujung ya? Iya. Nah, ini ada stupa besar kan? Nah, tuh kemudian di sini ada, ini kan lantai 10, di lantai 9 ada lagi stupa. Nah, lantai 8 ada stupa. Lantai 7 ada stupa, terus begitu. Nah, ya. Nah, terus lantai 6. Lantai 6 di sini ada segi 4 tadi. Ada berapa lantai? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lantai. Jadi kan begini. Pintunya ada 4. Timur, selatan, barat, dan kita ada di utara ini. Patung Budanya total 504. 500. Ya, semuanya. Stupa itu yang seperti lonceng ya. Itu ada 1473. 73. Yang ada patungnya 72. Ya, patung Buddha itu setiap sisi tangannya berbeda. Di timur tanah tadi lihat nggak waktu kita timur begini duduk. Itu namanya kesaksian. Ini kalau pertama di Islam apa? Syahadat. Syahadat, betul. Dia begini, kalau kita begini ya. Kemudian di sisi utara begini. Ini artinya tidak menghalau dari bahaya, tidak takut akan bahaya. Apa dalam Islam? Takbiratul ihram. Nah, di sebelah barat begini. Namanya Dhyana Mudra, semedi. Di Islam? Adik, gimana? Amin. Sholat. Nah, gini. Cendakep. Apa? Ya, oke ya. Di selatan begini kita nggak punya. Ini artinya memberi berkah karena kita lebih banyak gini daripada begini. Kalau dia blessing itu begini. Oke ya. Kemudian di lantai 6. Nah, lantai 6 itu yang kelihatan di sini paling tinggi itu begini. Lantai 6. Begini. Iya, tangan kanan. Oh iya. Nah, memberi pelajaran. Kalau gini apa? Oke. Oke. Nah, oke. Kalau orang Korea gini punya uang. Kalau minta uang sama mama gimana? Mesti bilang gini ta. Ya besok kalau bilang gini kasih 500 rupiah saja. Kan? 500. Oke, kemudian yang di dalam stupa, di dalam ini 1, 2, 3, nirwana, parinirwana, mahaparimana, ini adalah begini. Dharma Cakra Mudra, memutar roda kehidupan. Tangan kanan. Kanan mana kanan? Kanan berdiri, yang kanan. Kanan berdiri. Gini sayang. Nah, besok kalau naik bisa kita intip di dalamnya begini tangannya. Sebenarnya ada yang begini. Kalau di Cina begini. Ya, India, Sri Lanka, Indonesia begini. Sama saja. Kalau di bagan tuh 2 kelihatannya begini. Namanya orang menyebutnya Dharma Cakra Mudra. Memutar roda dharma atau roda kehidupan. Berdiri, Pak. Kanan. Gini, Pak. Ya. Tapi yang paling mudah seperti di Cina begini. 2 roda. Jadi 1. Ya makanya kalau yoga ya. Ini kan? Ya. Kecuali ini karena kelihatan dipotongnya udah pakai ini. Nah, ini Belanda. Jadi ini mengalami renovasi 2 kali. Yang pertama oleh Belanda 1907 1911. Yang kedua pemerintah Indonesia yang dibantu oleh negara-negara anggota UNESCO PBB 1973 sampai 1983. Selama 10 tahun dengan biaya 25 juta Amerika ya. 25 juta dolar untuk renovasi. Candi ini ada 10 lantai dibagi 3 bagian. Bagian bawah namanya Kamadhatu. Kamadhatu, dunia hasrat, dunia keinginan, dunia nafsu.
Lantai 2 sampai lantai 6 namanya rupa datu. Rupa datu duna bentuk, duna wujud. Yang terakhir yang stupa yang ditutup plastik tadi itu namanya arupa, tidak berupa, tidak berbentuk atau duna abstrak yang lazim sebut nirwana. 10 lantai bagi 3 bagian. Yang pertama coba kama datu. Apa? Kama datu. Kama datu. Yang kedua rupa datu. Rupa datu. Yang ketiga arupa datu. Arupa datu. Nah, kalau di candi Hindu itu namanya yang bawah burloka, Berluka. yang tengah buarloka, Dua luka. yang atas suarloka. Dua luka. Di Islam apa? Baik apa? Masjid di Jawa itu nggak pakai apa menara ya? Masjid di Jawa gimana? Itu kan di sini kan biasanya ada Allah, kemudian kubah kecil ya, kubah kecil gini, terus kemudian atapnya gini toh. Nah, ya terus ini atap lagi, betul? Nah terus ini begini. Ini adalah Islam Iman Ihsan. Oleh Wali Songo diadopsi dari Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu karena ketika Islam masuk sini mayoritas adalah penganut agama Hindu. Tradisi Hindu kuat sekali. Ya maaf kalau bayi itu lahir ada namanya kalau Jawa itu apa? Rokohan. Rokohan itu selamatan dengan tumpeng. Kemudian ada sepasar. Sepasar itu 1 minggu. 1 minggunya kalender Jawa Hindu itu adalah 5 hari. Ada selapan. Selapan itu sebulan. Itu 35 hari. Nah, dikira kalau orang Jawa kan itu selamatan selalu. Tapi mapati itu 4 bulan kalau di Islam memang ada kan? Ada. Pemasukan atau roh itu kan 4 bulan. Nah, kalau dia mapati, ya ikut juga itu 42 hari. Nah, itu ada. Nah, kalau orang meninggal itu hari pertama, kemudian hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40. Nah, itu kan Hindu. Tradisi Hindu. Itu kenduri. Tapi waktu itu kombinasikan dengan ajaran Islam oleh Wali Songo seperti sapar mulut, batu mulut ya itu. Mungkin karena masa mereka bisa kita nggak bisa kali. Jadi biar mereka nggak sok. Loh, kok ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya. Ini boleh tetapi dengan ajaran Islam di sini, nah, ngikuti ajaran dia gitu. Dasar keyakinan masing-masing lah. Masing-masing. Makanya kan masjid, kalau masjid langsung dibikin total seperti masjid-masjid yang pakai menara, mungkin yang ditakuti dia nggak mau masuk, loh kok berbeda gitu ya. Nah makanya penyebaran agama kan dengan budaya wayang kulit ya, dengan wayang kulit dan lain sebagainya, karena mereka akan cepat paham. Makanya di Jawa itu pasti ada alun-alun. Nah, lapangan alun-alun itu loh, yang untuk main anak-anak. Di situ kan ada gereja, ada kelenteng Cina, ada masjid kan, biasanya masjid jamek, masjid tua-tua kan di sana. Nah di situ pasti ada beduk, dung 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 dung. Itu kan sebenarnya kalau dibunyikan, artinya untuk undangan. Dulu kan belum ada undangan WhatsApp, email. Jadi bung 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 bung. Oh raja mau bertemu, diadakan pesta, makan kenduri itu lah. Makanya kan sampai sekarang kalau di Jawa ada namanya pesta labuhan. Nah, pesta labuhan itu biasanya ya memperingati hari-hari besar. Menceritakan semua daripada cerita Candi Borobudur yang tadi Mas Jamal ceritakan semuanya. Maka budaya segala macam, yang intinya kita cuma menjelaskan sejarah aja. Kalau mereka, keyakinan mereka adalah pokoknya dengan keyakinan mereka. Dengan keyakinan mereka, sampai maaf ya. Nah, intinya kita umat Islam hanya memperkuat keimanan. Mereka punya ibadah yang seperti ibaratnya sama ibadah, cuman beda keyakinan masing-masing. Ya, maka dari itu, ayo umat Islam, banyak iman kita diperkuat lagi, banyak baca selawat agar kita mati husnul khatimah. Dengan ada video ini insya Allah bisa menjadi motivasi dan ibrah pelajaran buat kita semua bahwa semua tidak lain bagi keyakinan kita
hanya kembali kepada Allah Oh, SWT. subhanallah. Nah, habis ini kita mau ajak anak-anak Tayo. tayo melihat binatang-binatang Nggak tahu bisa ngomong nggak tuh ya Tayo? seperti gajah ya. Nah, ya pokoknya nyenengin Kesamaan semua perutnya perjalanan daripada wisata Mbak, religi kenapa, Pak? Tetek Bengek. Saya ini sakit sebetulnya nih, Ayo, tapi ayo, saya pasangkan gara-gara pengen moto Ayo, ayo, ayo. dan lain sebagainya. Tapi yang penting senang buat antum ya. Ayo, Bapak. Dan juga saya pakai ini. Kenapa saya pakai ini? Saya udah asli orang Jawa, Solo saya. Baru 5 hari. Oh, senang 5 aja. Pak. harinya aja begini gimana sebulan? Ya oke itu aja, jangan lupa terus saksikan video-video selanjutnya. Tetap semangatkan Habib Pos untuk motor. bikin vlog-vlog Aslan. daripada video-video selanjutnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,